Kali ini bukan piala yang bicara lebih dulu, tapi suara seorang juara yang akhirnya memilih berhenti diam dan menjawab tudingan paling keras yang diarahkan padanya. Nama Valen kembali memicu perdebatan setelah kemenangan telaknya menjadi sorotan publik. Tuduhan settingan, piala pesanan, hingga narasi anak emas televisi ramai beredar. Namun kali ini, Valen tidak membiarkan isu itu berjalan satu arah. Valen buka suara dalam wawancara eksklusif. Sorotan pertama datang dari pernyataan resmi Valen sendiri. Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif, Valen akhirnya merespons langsung tudingan yang selama ini hanya beredar di media sosial. Tidak dengan emosi berlebihan, tapi dengan nada serius dan terukur. Valen secara eksplisit membantah isu bahwa kemenangannya merupakan hasil pengaturan. Ia menanggapi tudingan kemenangan telak dengan satu kalimat yang langsung menyita perhatian publik. Menurutnya, tidak ada satupun skenario yang ia kendalikan di balik layar. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah peserta, bukan pengatur pertandingan. Pernyataan ini menjadi pijakan awal yang penting, karena berasal langsung dari pihak yang dituding, bukan dari spekulasi atau tafsir pihak ketiga. Isu settingan skor dan piala pesanan. Di sisi lain, tudingan paling keras justru datang dari narasi yang berkembang liar di kalangan warganet. Dalam rumor yang beredar, kemenangan dengan selisih mencolok dianggap mustahil terjadi secara alami. Narasi tersebut menyebut bahwa skor sudah dikunci sejak awal dan piala disebut sebagai pesanan pihak televisi. Namun tuduhan ini tidak disertai bukti teknis, dokumen, atau pernyataan resmi dari pihak penyelenggara. Sampai saat ini, isu settingan masih berada di ranah asumsi publik. Ia hidup dari pengulangan narasi, bukan dari data yang diverifikasi. Dari sini, kita melihat bagaimana kecurigaan mulai membentuk opini, meski pijakan faktualnya belum terlihat. Penjelasan Valen soal skor dan mekanisme penilaian. Menariknya, Valen tidak berhenti pada bantahan umum. Ia secara spesifik menanggapi isu kemenangan 7-0 yang disebut-sebut sebagai bukti pengaturan. Dengan nada tegas, Valen menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memiliki akses untuk mengatur skor. Menurut Valen, mekanisme penilaian sepenuhnya berada di tangan panitia dan sistem pemungutan suara. Ia hanya tampil, bernyanyi, dan menerima hasil yang keluar. Tidak ada ruang baginya untuk mempengaruhi angka di balik meja. Pernyataan ini sejalan dengan sistem yang selama ini diumumkan secara terbuka. Fakta ini menjadi penting karena memberi konteks bahwa skor bukan hasil keputusan personal, melainkan akumulasi dari mekanisme yang telah ditetapkan. Streaming tinggi dianggap lebih layak menang. Isu lain yang ikut mengemuka adalah perbandingan angka streaming. Dalam rumor ini, disebutkan bahwa Tasya dianggap lebih layak menang karena memiliki capaian digital yang lebih tinggi. Namun ini adalah interpretasi publik, bukan aturan resmi kompetisi. Tidak ada pernyataan panitia yang menyebut bahwa streaming menjadi faktor penentu. Rumor ini tumbuh dari logika industri musik digital, bukan dari regulasi ajang yang sedang diperdebatkan. Respons Valen soal streaming dan militansi fans. Dalam wawancara yang sama, Valen menanggapi isu ini dengan pernyataan yang cukup tajam namun tetap logis. Ia menegaskan bahwa setiap penyanyi memiliki kekuatan di panggung yang berbeda. Valen menyebut bahwa ada musisi yang unggul di platform streaming, dan ada pula yang kuat dalam militansi basis penggemar. Menurutnya, ajang tersebut menilai suara pemilih, bukan performa algoritma digital. Ia juga menegaskan rasa hormatnya kepada Tasya sebagai musisi. Namun, ia mengingatkan bahwa kekalahan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membangun teori konspirasi yang tidak memiliki dasar kuat. Jalur anak emas dan kepentingan televisi. Isu terakhir yang terus berulang adalah narasi jalur anak emas. Dalam rumor ini, Valen disebut sebagai figur yang sengaja dilindungi dan didorong karena dianggap menguntungkan secara rating. Tuduhan tersebut menyebut adanya kepentingan bisnis di balik layar. Namun sekali lagi tidak ada dokumen, bocoran internal, atau pernyataan resmi yang menguatkan tuduhan tersebut. Narasi anak emas ini lebih banyak lahir dari pola kecurigaan terhadap industri televisi secara umum. Hingga saat ini, ia tetap berada di wilayah dugaan, bukan fakta yang terkonfirmasi.
Jika semua potongan ini disatukan, terlihat garis pemisah yang cukup jelas. Fakta menunjukkan adanya bantahan langsung, penjelasan mekanisme, serta pernyataan terbuka dari Valen. Sementara rumor tumbuh dari interpretasi publik, perbandingan subjektif, dan kekecewaan emosional. Valen bahkan secara terbuka menantang pihak yang menudingnya sebagai anak emas untuk memeriksa data ke panitia. Ia menegaskan bahwa dukungan penggemarnya nyata, bukan bot atau ilusi digital. Di titik ini publik dihadapkan pada dua pilihan cara membaca situasi, mempercayai sistem yang diumumkan secara terbuka, atau terus merawat kecurigaan tanpa bukti yang benar-benar solid. Menurut kamu, apakah pernyataan Valen cukup untuk menjawab semua tuduhan ini, atau justru masih menyisakan tanda tanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan liputan investigatif berikutnya.